terima kasih Kak Rahmat. Saya garis bawahi di sini bahwa ada cara pandang yang melihat perempuan itu dalam bentuk kacamata kuda, iya. di mana ada pengeneralisasian, di mana ada penyemarataan ya Kak, betul begitu. Argumentatifnya ya. Argumentasinya ada penyemarataan. Dan ini yang sebenarnya yang menjadi problem, karena kalau kita melihat dalam hanya satu kacamata itu bisa menjadi problem. Karena kenapa? Titik berangkat kita berbeda-beda. Ya. Itu yang digarisbawahi, titik berangkat kita berbeda-beda. Saya punya hipotesis ya. Jangan sampai titik berangkat kita sebenarnya lebih maju daripada barat. Dengan argumentasi bahwa naskah Lagaligo kan? Ya. Misalnya. Kalau dalam ungkapan Prof. Nurhayati itu bahwa naskah Lagaligo itu yang menulis itu adalah perempuan. Sebenarnya itu. Iya. Yang Colip Pitue. Ya, Colip Pitue. Ya, Colip baru kan? Colip Pitue. Baru ya. Dia itu adalah sosok perempuan. Perempuan. Artinya bisa dikatakan bahwa perempuan khususnya di Sulawesi Selatan, Bugis Makassar, Iya. perempuan itu posisinya bukan wilayah domestik, Iya. wilayah dapur. Bahkan raja kan ada. Ya, Boleh raja kan? di Iya. Ada. bukan wilayah dapur, Perempuan. Iya. tapi dia menyentuh ruang-ruang intelektual. Iya. Tapi problemnya kita kurang dalam Membaca. membaca dan memasarkan itu. Iya. Itu problemnya. Karena kenapa? Kita selalu mengadopsi budaya dari luar Iya. dan kurang memperhatikan apa yang ada di dalam budaya kita sendiri atau apa yang ada di dalam akar rumpun. Dan itu salah satu fakta yang menarik bahwa Lagaligo kan naskah yang paling panjang di dunia. Iya. Iya. Dan yang mencatat itu pada saat masa kolonialisme adalah perempuan, yaitu Colip Pujie, di mana pada waktu itu masyarakat itu masih buta huruf. Betul. Dan pada waktu itu dia sudah mampu menulis dan membaca dan mengumpulkan naskah dalam bentuk penelitian, menggunakan data. Artinya jangan sampai sebenarnya kita terlalu mengagum-agumkan Barat, tetapi sebenarnya kita lebih maju daripada Barat. Ya karena Barat tidak punya naskah begitu. Ya. Ada tidak? Ada Tidak tidak? ada. Amerika tidak punya kan? Karena bukan orang asli sana semua. Iya. Bagaimana itu Asbi dalam melihat hal Ya, seperti itu? dalam sejarah itu bagaimana? Era disrupsi ya. Ya, Di mana informasi lebih banyak tersebar tapi kayak tidak ada analisis. Maka begitu juga. Makanya saya tidak tahu ya, saya mungkin ini sedikit asumsi saja bahwa apakah para terutama yang gerakan-gerakan feminis ini itu melek terhadap sejarah perempuan itu, terutama di lokal. Ya. Kayak tadi semisal ada satu nama yang sudah disinggung host, yaitu Colip Pujie. Dia itu perempuan, seorang perempuan yang kemudian menulis menyalin dan mentransliterasi salah satu naskah terpanjang di dunia. Itu perempuan. Atau selain Colip Pujie, kita misalnya contoh ada saya lupa dia raja keberapa Bone? Beseka Juara. Beseka Juara. Atau misalnya raja ke-21 Tanete, Wetenriole. Itu kan semua perempuan yang menyentuh ranah intelektual dan juga wilayah politik. Ya. Jadi kemudian mereka-mereka yang masih banyak mengadopsi pandangan bahwa perempuan itu dialienasi dari politik itu dari mana? Sementara di wilayah dalam sejarah lokalitas kita, terutama di Bugis Makassar, itu jauh-jauh sebelumnya perempuan sudah punya peran dalam politik, bahkan dalam intelektual. Nah, bahkan bukan cuma di wilayah lokal saja, di barat sebenarnya banyak tokoh-tokoh perempuan yang bisa kita lihat. Cuman entahlah, mungkin dalam arus narasi, terutama dalam penyebaran narasi wacana intelektual, dia kurang mendapat perhatian lah. Jadi bukan tidak ada, dia cuma kurang perhatian aja tentang wacana perempuan itu. Jadi mungkin karena saya berbicara bagaimana pandangan Barat, dan tadi seperti yang saya katakan bahwa Barat itu salah satu yang kita apresiasi betul adalah metodologi dan bagaimana terobosan barunya dalam wilayah sains dan teknologi, maka harus ada terjadi seperti yang dikatakan Kak Rahmat tadi, yaitu keseimbangan. Jadi supaya ini barang bahasanya itu tidak sekedar mengawang-awang atau menguap begitu saja, tetapi selalu ada inovasi atau terobosan baru, baik dalam wilayah inovasi pemikiran ataupun wilayah inovasi berupa perkembangan teknologi segala macam. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih ya Kak Asbi atas apa yang disampaikan. Itu sangat menarik dalam melihat cara pandang baru.
tentang perempuan, bahwa kita tidak boleh lagi mengadopsi terlalu berlebihan dari luar, tapi perlu lokalitas dalam perspektif budaya dalam melihat perempuan itu. Dan karena waktu kita juga terbatas, jadi saya persilahkan saja kepada Kak Rahmat dan Kak Hasbi Otolua untuk memberikan closing statement-nya. Ya, saya sih begini. Saya melihat bahwa kita harus kembali ke akar tradisi kebudayaan kita. Yang saya maksud akar tradisi kebudayaan kita adalah ada naskah yang jelas untuk menjelaskan bagaimana manusia Sulawesi Selatan itu kan. Nah, di situ dia. Itu naskah Ilagaligo. Di situ bagaimana peran perempuan di dalamnya juga ada, menjelaskan pendidikan terhadap perempuan. Nah, di situ model pendidikan, model tentang persentuhan risalah tentang keagamaan, model spiritual intelektual itu ada di dalam. Nah, yang saya maksud akar itu di situ, bukan budaya dalam pandangan umum. Karena budaya itu dalam pandangannya masyarakat itu adalah kebiasaan. Bukan. Tradisi itu adalah intelek. Nah, intelek kita adalah di naskah Ilagaligo. Makanya di dalam pendidikan di dalam Sulawesi Selatan dalam naskah Ilagaligo itu adalah bagaimana membentuk individu laki-laki dan bagaimana membentuk individu perempuan dalam didikannya. Makanya kan didikan di dalam kebudayaan kita ya Sulawesi Selatan dan dalam naskah Ilagaligo itu bukan patriarkisme, bukan patriarkisme. Makanya saya katakan kembalikan patriarkisme itu, konsep patriarkisme itu ke barat. Jangan ke Sulawesi Selatan. Di dalam naskah Ilagaligo tidak ada. Itu dia. Bagi saya definisi patriarkisme itu tidak ada di Sulawesi Selatan dalam akar tradisi. Akar tradisinya di mana? Di naskah Ilagaligo itu jelas. Dan beberapa naskah-naskah sejarah kan, seperti Prof-nya Duna, siapa lagi namanya? Nur Hayati. Di situ dia bagaimana perempuan di dalam kan, bagaimana perempuan menjadi raja, bagaimana perempuan menulis naskah. Itu sebenarnya contoh tradisi yang kuat. Menurut saya seperti itu. Nah, kalau kita masih fokus kepada satu diskursus besar, kembalikan lagi. Kita harus kembali ke budaya. Ini saya itu. Silakan. Ya. Jadi kalau dari saya sendiri, ya saya ingin mungkin lebih mengarah ke bagaimana kan kalau perempuan ini kalau di saat ini ya itu dia bergulir melalui dominan lewat media. Jadi ya mungkin saya harap bahwa teman-teman baik mungkin kita di sini ataupun teman-teman yang menonton di video ini itu tidak serta-merta menelan ketika mendapatkan wacana atau informasi tentang perempuan misalnya tuh. Karena seperti yang saya katakan tadi bahwa yang namanya wacana dia lahir tidak begitu saja, ada hasil analisis, ada kemudian pengkajian apa segala macam. Maka ketika menerima terutama dari perspektif sudut pandang barat, maka dia harus lebih dulu didudukkan. Bukan berarti kita menolak barat, tetapi tetapi tetap seperti yang disampaikan tadi bahwa keseimbangan itu tetap perlu agar tidak serta-merta terjadi yang namanya misinformasi, atau supaya informasi itu tidak sekedar hanya lewat saja kemudian menjadi konsumsi semata, tetapi mampu diproduksi kembali menjadi sebuah inovasi bentuk pemikiran baru. Mungkin itu. Baik, sangat menarik ya diskusi kami malam ini tentang perempuan, di mana kalau kita berbicara tentang perempuan itu sebenarnya tidak ada habisnya. Tapi satu yang digarisbawahi di sini bahwa saya berpikir tadi bahwa dalam perspektif barat dan perspektif timur ini ada titik pro dan kontra, tetapi ternyata kita menemukan benang merahnya atau titik temunya, yaitu di kebudayaan. Disinilah titik temunya. Dan ini yang menariknya bahwa sebenarnya kita tidak perlu lagi mengadopsi dari luar. Kita hanya fokus dalam budaya kita sendiri. Karena kenapa? Kita punya naskah. Ya. Dalam membaca itu. Oke, karena waktu kita juga dibatasi oleh waktu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.